Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 10, yaitu topik terakhir kita dalam mata kuliah Accounting Information System. Topik 10 ini membahas tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Pendahuluan, aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian seperti perbarui file induk penggajian, perbarui tarif dan pemotongan pajak, validasi data waktu dan kehadiran, mempersiapkan penggajian, membayar gaji, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan, keluaran pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Perbaharui file induk penggajian, aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian melibatkan pembaharuan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan seperti mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, perubahan dalam pengurangan diskresi. Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian yaitu memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaharuan mengenai perubahan dalam tarif, pajak, dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Aktivitas yang ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran pegawai. Validasi data waktu dan kehadiran. Apakah skema pembayaran itu? Pertama, kartu waktu yang digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam. Laporan tersendiri bagi profesional, komisi langsung dan komisi gaji plus, insentif dan bonus. Prosedurnya, Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Validasi data waktu dan kehadiran, aktivitas 3 dalam siklus MSDM dan penggajian, peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Apakah peluang untuk menggunakan teknologi informasi, validasi data, waktu, dan kehadiran? Aktivitas 3 dalam siklus MSDM dan penggajian. Pertama, mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas. Kedua, penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. Ketiga, penggunaan jam waktu elektronik. Aktivitas yang keempat dalam siklus MSDM dan penggajian yaitu mempersiapkan penggajian. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat rekod baru ke file ini. Prosedurnya, pemrosesan penggajian dilakukan dalam Departemen Operasi Komputer. File transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Mempersiapkan penggajian, aktivitas yang keempat, semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Apakah jenis pemotongan penggajian? Seperti potongan pajak penghasilan, potongan sukarela. Akhirnya dapat penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Mempersiapkan penggajian, aktivitas keempat, peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Seperti menghasilkan dan menyalurkan laporan penggajian elektronis daripada laporan kertas, terminal online, dan intranet perusahaan. Aktivitas kelima dalam siklus MSDM dan penggajian yaitu membayar gaji. Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosedurnya, sekali cek gaji dibuat, dipersiapkan, daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Voucher pengeluaran kemudian dibuat,
voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Membayar gaji, peluang pemakaian IT, seperti penyimpanan langsung, outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM, ke biro jasa penggajian dan organisasi tenaga kerja. Tujuan pengendalian ancaman dan prosedur. Fungsi utama kedua dari sistem informasi akuntansi dalam manajemen SDM penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. Semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Semua transaksi penggajian yang dicatat valid, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman, pajak, dan persiapan laporan, penggajian, serta MSDM telah dipenuhi. Aset dijaga dari kehilangan atau pencurian. Aktivitas siklus manajemen SDM penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Ancaman yang mungkin terjadi seperti data waktu yang tidak akurat, pemrosesan penggajian yang tidak akurat, pencurian atau distribusi, cek gaji tipuan, kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendalian dapat diterapkan seperti dokumentasi lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan karyawan, pemindahan tugas, total bed dan pengendalian aplikasi lainnya. Setoran langsung, penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim, pengendalian akses, prosedur pembuatan cadangan, serta enkripsi data. Kebutuhan informasi dan prosedur. Fungsi ketiga Accounting Information System adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut ini. Kebutuhan pegawai di masa mendatang, kinerja pegawai, moral pegawai, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Model data penggajian. Apakah hubungan antara keahlian dan perekrutan? Hubungan banyak antara keahlian dan perekrutan mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu dan bahwa dengan berjalannya waktu mungkin saja terdapat beberapa iklan untuk membuat keahlian tertentu. Kesimpulan, sistem penggajian dan MSDM harus desain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenaga kerjaan. Ancaman dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat secara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda, seperti mengecek, menyiapkan cek gaji, mendistribusikan cek gaji, mencatat dan memverifikasi waktu kerja pegawai, serta merekonsiliasi rekening bank penggajian. Materi dalam topik ini bisa diambil di buku Romney & Steinbach tahun 2015 Accounting Information System edisi ke-13 penerbit Pearson Educational Limited. Demikian seluruh topik yang saya sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Teruslah belajar mengejar cita-cita dan impian. Terima kasih.